Istri kamu datang. Dia buta. Tidak bisa melihat. Sayang. Kamu di mana? Sayang. Kamu bisa melihat. Kamu di mana, sayang? Aku baru bermimpi tentang ayah. Mimpinya penuh darah. Sama seperti ibu. Sayang, kamu di mana? Aku sangat takut. Sayang. Tenang, jangan takut. Ini hanya mimpi buruk. Aku sudah menjenguk ayah hari ini. Dia baik-baik saja. Tidak. Ini terasa sangat nyata. Sangat menakutkan. Sudah. Jangan menangis. Mimpi buruk itu kebalikannya. Ayah pasti panjang umur. Kita jelas sudah saling menatap. Apa tadi hanya hayalanku? Sial, dia mulai curiga aku bisa melihat. Jangan sampai dia tahu. Sayang. Kenapa badanmu bau parfum wanita? Kenapa di sini juga ada? Sayang. Ada? Ada, kok bisa bau parfum wanita? Sayang. Aku ingat. Tadi naik lift. Ada cewek pakai parfum murahan yang sangat menyengat. Bikin kepalaku pusing. Sekarang dipikir-pikir. Kepalaku masih pusing. Masa kamu menghina orang seperti itu? Dia masih bisa tertawa. Ini artinya matanya belum sembuh. Ye dong. Dasar binatang. Aku ingin merobekmu sekarang. Aku yang buta, membawa serigala ke rumah. Aku yang membunuh ayah. Siapa? Siapa yang berteriak? Lin, aku Qin Yufei. Aku datang mengantar dokumen. Kamu baik-baik saja? Tidak, tunggu sebentar. Xiaodong. Ada anjing tua mati di ruang bawah tanah, bantu buang. Ibu. Kenapa ada anjing tua di rumah? Entah dari mana, tiba-tiba ada di ruang bawah tanah. Sayang. Cepat, bantu ibu, bantu dia. Ye, Lin, kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Ye, ada yang perlu dilakukan? Yufei. Karena sudah datang. Bantu sedikit, tolong tangan. Ye, aku takut anjing mati, apa yang ditakutkan? Ayo. Sayang. Kamu duduk di sini sebentar, aku akan segera kembali. Sayang. Ada apa? Sayang.
Ikut aku sebentar. Sayang, ada apa? Ikut saja. Sudah dipisahkan, masuk bantu. Bibi, pekerjaan ini, aku benar-benar tidak bisa. Kita semua dalam satu perahu. Tidak mungkin tidak terkena darah. Ayo. Sayang. Kenapa kamu tidak pergi? Bau amisnya sangat kuat. Sayang, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya tiba-tiba ingin muntah. Sia-sia, kenapa wajahmu? Agak tidak biasa, apa kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Nanti ibu buatkan makanan enak untuk menguatkan badanmu. Tidak perlu. Xiao Dong, di dalam masih ada 2 kantong. Pergi bantu. Ayah, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Liu Fei, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku akan mengingatnya dalam hati. Sayang, jangan pergi kemana-mana. Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Teman Baba, Aku di sini, Tuan. telepon Nana. Baik. Halo, Nana. Ibu mertuaku sudah datang ke rumah beberapa hari, kan? Aku belum membelikannya hadiah, jadi aku berpikir, bisa kamu bantu aku membelikannya perhiasan emas yang mewah? Harganya sekitar 5 juta saja. Aku ingin memberikan kejutan untuk ibu mertuaku. Baik.
sakit. Sayang, Suamiku. Kamu datang sejak kapan? Jalan tanpa suara, aku hampir mati kaget. sayang, kamu menjatuhkan sesuatu. Apa itu? Suamiku. Kamu menemukannya sejak kapan? Aku tidak sengaja menjatuhkannya saat naik tangga tadi. Sebentar tidak menemukannya. Oh, begitu. Kalau begitu nanti, aku akan mengikatnya erat-erat. Agar tidak jatuh lagi. Baik. Kamu ini benar-benar merepotkan, lututmu terbentur lagi, kan? Jika aku tidak memulihkan penglihatanku, pasti akan seumur hidup ditipu oleh binatang berwajah manusia ini. Tidak. Mungkin besok setelah pengangkatan resmi di rapat pemegang saham, dia akan bertindak terhadapku. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Sekarang ponselku juga sudah dia ambil. Sepertinya, tadi tidak menghilangkan kecurigaannya. Sayang, aku pergi menjenguk ayah, coba tebak apa yang ayah katakan padaku? Apa katanya? Dia bilang, setelah sakit kali ini, benar-benar merasa sudah tua. Dan tidak mampu lagi terus melindungimu. Jadi dia terus memotivasiku. Katakan padaku, bagaimanapun juga, harus sangat baik padamu. Harus memperlakukanmu seperti harta di telapak tangan. Ayah yang cerewet ini, lucu juga. Ya, ayah sudah tua. Beban berat ke depan akan jatuh di pundakmu. Kamu takut tidak? Tentu saja takut. Sebenarnya, di dalam hati aku selalu tahu. Sebelumnya, bagaimanapun aku berusaha, ayah sebenarnya tidak terlalu mengakuiku. Aku benar-benar ingin mengeluarkan hatiku untuk menunjukkan padanya, agar dia tahu seberapa besar cintaku padamu. Tapi aku tahu, semua kata-kata akan terasa hambar. Biarkan waktu yang membuktikannya. Sayang, sudah bekerja keras. Beban berat keluarga ke depan akan kuserahkan padamu. Oh ya sayang, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? 2 hari ini, aku terus memikirkannya matang-matang. Kemampuanmu aku akui, tapi dengan pengalamanmu untuk menjadi presiden grup Jiuyao, pasti akan menimbulkan kontroversi. Jadi, aku ingin mentransfer semua sahamku padamu. Dengan begitu, bisa menutup mulut banyak orang. Dia bahkan bersedia memberikan semua saham Jiuyao padaku. Ini kekayaan yang sangat besar, diberikan begitu saja. Sayang, kamu tidak bercanda, kan? Kekayaan yang sangat besar ini adalah semua yang kamu miliki. Sayang, untukmu, aku rela memberikan segalanya. Tapi, kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Sayang, tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Tapi dibandingkan dengan hal-hal duniawi ini, kamulah segalanya bagiku. Kamu belum tahu, sahammu sudah dalam proses transfer. Ye dong, aku pasti akan memberikan segalanya untuk menghancurkanmu. Berhenti. Malam-malam begini, mau kemana? Pulang ganti baju, bau darah ini tidak tahan. Malam ini mayatnya akan dibuang. Ngapain repot-repot? Jangan-jangan. Ada pikiran lain? Tentu saja tidak. Kami sudah jadi bawahan seumur hidup. Kakak dong naik jabatan, ini kesempatan kami untuk bangkit. Kalau malam ini, kau berani melakukan sesuatu. Jangan salahkan aku kalau berbalik tidak mengenalmu. Tentu. Sekarang kita adalah komunitas yang saling menguntungkan. Kecantikan Qin, begitu aku jadi tenang. Tadi kau bilang mau ganti baju, perlu aku temenin kamu. Lihat-lihat, cocok atau tidak? Sudahlah, tidak perlu pergi. Bos Lim punya banyak baju cantik. Sekarang semuanya bisa kupakai.
Lambat laun akan kudapatkan kamu. Sayang. Barusan tidak sengaja nodai baju. Aku mau mandi dulu. Pergilah. Bangsat. Lebih kejam dari binatang. Di rumah di mana ayahku belum lama meninggal. Setelah aku baru saja menyerahkan semua saham. Di depan mata istri butaku ini. Kalian berani begitu semena-mena. Yedong, kejahatanmu benar-benar tanpa batas. Yu Fei. Kamu tidak akan melaporkanku, kan? Mana mungkin? Apa untungnya melaporkanmu? Aku sudah jadi milikmu, tentu harus berbagi suka dan duka. Kok Hak Dong. Aku bisa melakukan apa saja untukmu, tapi kamu juga harus jamin kepentinganku. Kita ini orang yang sejenis. Barang-barang itu bagaimana? Malam ini, biarkan tenggelam ke laut. Mungkin sulit. Sepertinya hanya bisa berharap pada Nana. Guru. Baica nama aslinya Sang Susu. Dulu adalah DJ top di Phantom, sangat populer. Sedangkan Yedong adalah satpam di dalam. Mereka pernah pacaran. Katanya Yedong pernah demi Baica menyayat pergelangan tangannya sendiri. Perilaku Yedong membuat Baica merasa takut dan pergi diam-diam. Kemudian, Baica dan Cheng Nuo bertemu dan jatuh cinta, sementara Yedong kemudian juga menikah masuk ke keluarga Lin. Aku ingat sekarang, pantas saja aku selalu merasa dia familiar. Sebelumnya pernah menangani kasus perkelahian di klub malam. Pihak yang terlibat adalah dia. Yedong menyembunyikan masa lalunya dengan Baica. Sepertinya ingin memutuskan hubungan dengan dirinya yang dulu, tapi mengapa? Masih terus mengganggu Baica? Ini kan seperti pepatah, yang tidak bisa didapat selalu mengganggu. Yang tidak bisa didapat dihancurkan saja, pasti ada yang tidak beres dalam hal ini. Kamu yakin Baica jatuh dari tebing karena kecelakaan? Apakah dia yang memberitahumu secara langsung? Iya Jia. Aku sudah memverifikasinya. Saat kamu memverifikasi, apakah kamu yakin itu benar-benar dia? Itu memang dia, hanya saja kepalanya dibalut perban. Kalau begitu, aku bisa saja mengambil wanita sembarangan. Dibalut perban. Kamu juga tidak bisa membedakan apakah itu Baica atau bukan, kan? Sepertinya tidak bisa membedakan. Inilah ketelitian yang seharusnya kamu terapkan dalam bekerja. Kamu bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar dia atau bukan. Shifu, aku salah, mungkin lebih baik aku pergi. Wangi sekali, Bu. Sejak kecil aku suka bakso buatanmu. Makan pelan-pelan. Hari ini aku buat banyak, Linsia. Kamu juga cepat cicip. Sayang. Tidak apa-apa. Sekarang kamu tidak nyaman, biar aku yang menyuapimu.
Linsia, kenapa kamu gemetar? Apa masakanku membuatmu mual? Sayang, lihat apakah tanganku terbakar? Tidak apa-apa, makan baksonya dulu. Aku akan mengobati lukamu. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Hari ini ibumu pertama kali memasak untukmu. Kamu juga tidak mau menghargai. Apa kamu meremehkanku? Bu, jangan berpikir macam-macam. Aku Ayo. Sayang, kamu sudah selesai? Lina sudah datang. Nana. Nana adalah penyelamatku. Aku harus mencari kesempatan untuk membuatnya menelepon polisi. Aku baik-baik saja, hanya tiba-tiba perutku sedikit tidak enak. Mual. Baik. Tidak usah buru-buru. Rp1.500.000. Gelang kecil ini harganya segitu banyak. Di tempat kami, ini bisa beli satu rumah. Ini semua dibelikan oleh menantumu. Bagaimana? Menantumu baik, kan? Baru ini yang memberi ya dong. Pinjam nasib Fugui, aku juga dapat keberuntungan besar. Tentu saja, menikah dengan keluarga Lin. Kalau bukan nasib baik, lalu apa lagi? Makam leluhur sampai mengeluarkan asap hijau. Nona, aku lihat wajahmu sangat bagus. Bagaimana kalau kamu jadi menantuku? Aku bilang, Nenek, kamu masih punya anak laki-laki ya? Tidak ada, hanya bercanda. Aku hanya merasa kamu orang yang cukup baik. Nenek tua ini benar-benar mata duitan, waktu itu bilang aku berwajah pendek umur. Kali ini bilang wajahku bagus, orangnya baik. Terobsesi uang ya? Orang seperti ini sebenarnya mudah dihadapi. Asal terus memberinya keuntungan, pasti bisa akur. Tapi, yang ditakutkan adalah nafsu manusia tak terpuaskan. Nana, Xiao, kamu bisa melihat? sial. Aku justru bermimpi bisa melihat. Kamu tidak bisa merasakan, dunia seorang diri, hanya ada kegelapan. Perasaan terbelenggu oleh dingin dan kesepian. Tak ada ujungnya. Juga tak ada harapan. Bahkan bernapas. Terasa menyesakan. Sia-sia, maafkan aku. Tidak apa-apa. Lagi pula sudah begini. Lagi pula, ini bukan salahmu. Ngomong-ngomong, Nana.
Hadiah untuk ibu, sudah kamu bawa semua? Semua di sini, mertuamu sangat suka. Kamu masih punya hati, mertua ini tidak sia-sia menyayangimu. Ibu. Ini semua aku suruh Nana pilih yang edisi koleksi. Selain harganya mahal, juga punya nilai koleksi. Jadi, kamu harus menyimpannya dengan baik. Ini cuma barang kecil saja. Aku ini orangnya rendah hati. Kalau begitu, aku simpan saja. Aku harus mengalihkan perhatian setan ini, agar bisa minta tolong ke Nana. Sia-sia, beberapa hari lalu aku berkunjung ke rumah Paman Lin. Dia tidak pernah ada di rumah, begitu juga Paman An. Teleponnya juga tidak diangkat. Apakah terjadi sesuatu? Kamu benar-benar memberiku masalah. Tidak apa-apa. Masa sih? Suamiku baru ketemu ayahku 2 hari lalu. Kalau tidak percaya, tanya suamiku. Suamimu, suamimu. Setiap kalimat tidak lepas dari suamimu, betapa manjanya kamu sama suamimu. Hedong, syak-syakku. Dulu kan wanita karir yang dingin. Kenapa di tanganmu jadi seperti anjing penjilat? Apa kamu memberinya? Obat bius apa? Kamu salah. Aku yang jadi anjing penjilat istriku. Ayah sedang istirahat total akhir-akhir ini, wajar kalau kamu tidak bisa menghubunginya. Paman Lin memang kesehatannya tidak baik belakangan ini. Sudah, jangan bahas ini lagi. Sayang, Nana paling suka minum. Kopi giling manual kita, kamu buatkan segelas ya. Baik. Nana, bantu aku sebentar, nanti aku kasih tahu. Rahasia sia-sia. Rahasia? Baiklah. Nana. Sayang, kamu mau lapor ke Nana ya? Aku dan Nana sudah lama tidak bertemu, aku ingin ngobrol dengannya. Tidak apa-apa, kita ngobrol nanti saja. Aku justru tertarik dengan rahasia yang dia sebutkan. Rahasia? Katakan, rahasia apa? Mengapa menghela napas? Cepat katakan. Linsia berencana mengumumkan dalam rapat pemegang saham besok bahwa dia akan menyerahkan semua sahamnya kepadaku. Apa? Kamu yakin? Semua saham? Dia gila ya? Tidak boleh. Ini benar-benar tidak boleh, sangat tidak masuk akal. Apakah Paman Lin tahu tentang ini? Kalau dia tahu, pasti marah besar. Ini menyangkut pondasi grup Lin, dia tidak waras. Kamu juga ikut-ikutan bingung? Aku justru tahu ini tidak boleh. Jadi tolong kamu nasihati dia. Suruh aku menasihatinya? Yedong, kamu benar-benar tidak tergoda. Sedikit pun oleh kekayaan yang melimpah ini, aku tidak percaya ada orang yang sempurna di dunia ini. Aku memang tidak sempurna. Tapi saham atas nama siapa, aku tidak peduli. Bagaimana bisa tidak peduli? Saham dialihkan ke namamu. Kalau kamu nanti meninggalkannya, sia-sia akan kehilangan segalanya. Sifat manusia adalah hal yang paling rumit. Meskipun kamu tidak bilang, aku sudah tahu soal ini. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Bisa kulihat. Kamu benar-benar tulus padanya. Perilakunya sekarang sangat tidak rasional. Jadi tolong kamu nasihati dia. Tentu saja, sangat tidak rasional. Sebenarnya dia melakukan ini semua untukku. Dia hanya ingin aku di posisi presiden direktur. Bisa lebih percaya diri, jadi dia rela mengambil risiko besar. Ini membuatku juga merasa sangat tertekan. Kurasa kamu diam-diam senang, Ja? Sia-sia, kapan kamu menjadi begitu tergila-gila cinta? Ada apa? Saham Juao bisa begitu mudah dialihkan? Paman Lin tahu soal ini? Dia tidak tahu kan? Kalau dia tahu, pasti akan marah besar. Sayang, kamu bahkan memberitahu Nana soal ini. Hal penting seperti ini, kamu masih mau menyembunyikannya dariku. Apa kamu benar-benar menganggapku sebagai saudari?
Aku tahu kamu tidak akan setuju, jadi tidak berdiskusi denganmu. Kamu ini. Sudah Nana, aku sudah memutuskan. Kamu tidak perlu lagi menasihatiku. Nana, kamu masih ingat janji kita waktu kecil? Jika satu orang membuat keputusan, yang lain akan mendukung tanpa syarat. Kalau bukan karena aku melihatmu di mobil bak, mungkin kamu sudah dijual oleh penculik. Ibuku bilang, itu adalah sinyal minta tolong. Namaku Linsia. Siapa namamu? Namaku Lina. Ayo kita berteman baik. Kamu masih ingat kan? Ingat, aku tentu ingat. Jadi, kamu akan mendukung tanpa syarat aku memindahkan semua saham ke suamiku Yedong. Benar kan? Sia-sia bisa melihat, dia hanya pura-pura buta. Dia sedang meminta tolong padaku. Sia-sia. Tentu saja, aku pasti mendukungmu. Terima kasih. Yedong, aku sudah lama di sini. Kamu tidak memotong buah untukku, apa kamu tidak menyukai aku? Pergi, potongkan buah untukku. Aku kurang baik dalam menjamu. MU Feng. Kenapa tidak ada sinyal? Ini bagaimana? Ambilkan buah. Ya. Kak Dong, penghalang sinyal sudah dipasang. Sia-sia Idong. Aku akan menelepon pribadi. Cepat telepon. Kenapa tidak ada sinyal? Sayang. Cuaca hari ini bagus. Mau pergi jalan-jalan? Tidak usah. Lagi pula aku tidak bisa melihat, jadi tidak perlu pergi. Baik, aku mengerti. Kak Dong, buah sudah siap. Apa dia sudah curiga? Sayang. Aku baru menyuruh MU Feng belanja. Malam ini aku akan masak sendiri. Menjamu sahabatmu dengan baik. Tidak usah, suamiku. Nana sibuk. Dia tidak punya waktu makan di rumah. Benarkah? Villa ini agak terpencil, untuk berjaga-jaga. Aku harus cepat keluar untuk melapor ke polisi. Sia-sia Idong. Aku baru menerima telepon, ada urusan penting. Aku pergi dulu. Sia-sia baru bilang kamu orang sibuk. Tidak mungkin tinggal untuk makan malam. Sepertinya kamu yang lebih mengenalnya. Sia-sia, kamu tinggal tenang saja di sini. Aku akan datang lagi menjengukmu. Pasti. Yedong, jaga baik-baik Sia-sia. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik saja.
Sayang, kapan kamu dan sahabatmu punya janji seperti ini? Aku sangat penasaran. Bisa ceritakan padaku? Kamu ingin tahu? Tidak akan kuberitahu. Qin Yufei pergi. Bunuh Jia. Aku? Ini tidak bisa. Aku tidak berani. Ini adalah batu loncatanmu untuk bergabung dengan kami. Jika dia tidak mati, bagaimana kamu bisa naik jabatan sebagai direktur keuangan? Aku bahkan belum pernah membunuh seekor ayam. Apalagi membunuh orang. Ini mudah. Kamu pegang pisau. Tutup mata, tebas sembarangan. Selesai. Feng, lebih baik kamu yang lakukan. Qin Yufei. Dong Belong. Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, kalian berdua akan mati. Pergi. Cepat. Nana sudah pergi hampir 1 jam. Kenapa polisi belum datang? Jangan-jangan ada masalah. Ini. Sayang, Suamiku. aku sudah memanggil Dr. Zhang untuk memeriksa matamu. Baik. Kalau begitu, maaf merepotkan Dr. Zhang. Sayang, kenapa kamu terlihat sangat gugup? Suamiku. Aku sangat berharap penglihatanku pulih. Tentu saja aku gugup. Pasti akan pulih. Hem. Nyonya Ye. Dr. Zhang, bagaimana? Bagaimana, Dr. Zhang? Tuan Ye. Penglihatan istri Anda tidak pulih. Reaksi pupil yang Anda lihat tadi hanya respons fisiologis alami terhadap rangsangan cahaya. Kontraksi alami. Ini tidak berarti sensasi cahaya atau penglihatan telah pulih. Nyonya Ye. Apakah Anda tadi merasakan sensasi cahaya? Meski hanya sedikit. Dr. Zhang, benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Dalam dunia medis, tidak ada yang mutlak. Semoga ada keajaiban. Pak Ye, kalau begitu saya pergi dulu. Saya antar. Terima kasih. Aku bisa menipu Yedong. Tapi pasti tidak bisa menipu dokter mata. Lalu kenapa tadi dia berkata seperti itu? Dr. Zhang, kenapa aku selalu merasa penglihatannya sudah pulih? Pak Ye, jangan terlalu curiga. Tadi saya sudah memeriksa dengan metode dan alat paling profesional berulang kali. Kerusakan saraf optik Nyonya Lin tidak bisa dipulihkan. Tidak ada sensasi cahaya, apalagi memulihkan penglihatan.
Bukankah dulu Anda dengan jelas meminta untuk memastikan dia benar-benar tidak bisa melihat lagi? Metode yang saya gunakan, Anda seharusnya tahu konsekuensinya. Hampir tidak ada solusi. Anda tidak perlu lagi curiga-curiga. Mungkin aku terlalu curiga. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih, Dr. Chang. Sampai jumpa. Hari ini, Yedong meminta saya untuk memeriksa mata Linsia. Tapi saya menemukan, penglihatan Linsia sudah pulih. Tapi dia masih pura-pura buta, menipu Yedong. Lalu apa yang kamu katakan pada Yedong? Tentu saja saya bersikeras mengatakan, penglihatan Linsia belum pulih. Yedong itu anjing. Bukan orang baik, dulu dia memintaku untuk benar-benar membutakan mata Linsia. Awalnya saya ingin menolak, tapi kamu yang memaksaku untuk ikut rencananya. Sekarang sepertinya Linsia sudah menyadari. Yedong bukan orang baik, makanya dia menipunya. Ini akan jadi pertunjukan yang menarik. Jangan sebarkan hal ini, tidak masalah, kalau begitu saya pergi dulu. Linsia dalam bahaya, tanpa melibatkan polisi. Untuk sementara, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk. Dr. Chen, ada seseorang bernama Kun Keki yang mengkaimu. Silakan masuk. Baik. Petugas Qiang, kenapa Anda datang? Duduk, duduk, duduk. Tuan Cheng, di mana istrimu? Kali ini datang, ketua kelompok kami. Ingin saya verifikasi langsung dengannya, kemarin. Sepertinya tidak yakin itu dia. Wah, tidak kebetulan, peralatan rumah sakit kami tidak lengkap. Saya pindahkan istri saya ke rumah sakit di kota lain. Untuk perawatan, kebetulan sekali. Lalu kenapa kamu tidak menemani istrimu pergi? Aku bisa pergi? Rumah sakit sebesar ini. Setiap hari ada banyak operasi, jadwalku padat. Minum dulu, atau video call dengan istrimu, boleh? Verifikasi lewat video juga bisa. Boleh. Oke, telepon dia. Ini. Mungkin sedang istirahat atau dalam perawatan. Bagaimana kalau kita telepon lagi nanti? Boleh juga, tunggu sebentar lagi. Sedang kesal apa? Aku berpikir, apakah Linsia sudah sembuh penglihatannya? Aku merasa ada yang aneh. Perkataan Dr. Zhang tidak bisa dipercaya sepenuhnya, dan besok. Haruskah aku membawanya ke rapat pemegang saham? Kalau terjadi sesuatu, semuanya akan hancur. Aku punya cara untuk mengecek apakah penglihatannya sudah pulih. Bisa dicoba. Cara apa? Caranya tergantung kamu, berani atau tidak. Asal caramu efektif. Tidak ada istilah berani atau tidak. Caraku efektif untuk semua wanita. Terutama dia, mantan CEO buta yang dulu sangat dihormati. Yang harus kita lakukan adalah meruntuhkan sisa harga dirinya. Sedikit demi sedikit, membuatnya terhina sepenuhnya. Sampai aslinya terbuka. Sampai sekarang belum ada hasil. Nana pasti dalam masalah.
Pasti Yedong mencurigai sesuatu. Nana, aku minta maaf padamu. Sayang, Suamiku, aku sudah menyiapkan air mandi untukmu. Aku antar kamu ke kamar mandi untuk berendam. bajingan ini. Bahwa dua orang ini mau apa? Mau mengujiku? Atau menghinaku? Iblis. Kau pantas dihukum 1000 kali. Sayang, Sayang, aku tidak enak badan, tidak ingin berendam. berendam akan membuatmu merasa lebih nyaman. Aku sengaja menambahkan rempah-rempah langka untukmu. Jangan sampai disia-siakan. Ayo. Aku bantu kau lepas baju. Jika aku menolak lagi, kecurigaannya pasti akan semakin besar. Hanya saja, harus menanggalkan pakaian di depan orang lain. Bagaimana hatiku bisa menerima ini? Ya Tuhan, mengapa kau tidak menghukum binatang ini? Sayang, aku akan melakukannya sendiri. Sayang, bentuk tubuhmu sempurna sekali. Lepas juga pakaian dalamnya. Baik. Sayang, kau terlalu cantik. Biarkan suamimu menyayangimu dulu. Masalah mandi, bicarakan nanti. Sayang, aku tidak enak badan. Aku tidak ingin berendam. Siten. Kau pantas masuk neraka. Sayang, kenapa bisa seperti ini? Cheng Nuo, tolong aku, anak kita. Anak. Sayang, jangan takut. Kita pulang sekarang. Jangan takut. Suamimu akan membawamu pulang. Sayang. Orang yang menyakitimu tidak akan kubiarkan. Sayang, tadi malam, maafkan aku. Ini salahku. Rasa cintaku padamu tidak terbendung, mungkin agak kasar. Tidak apa-apa.
Sayang, hari ini adalah hari terpentingmu. Apakah kau gugup? Apa yang perlu digugupkan? Setiap hari bersamamu. Semua adalah hari terpenting dalam hidupku. Seperti hari ini. Aku masih agak takut. Bajingan. Bagaimana kau bisa tidak takut? Hari ini aku akan membongkar wajah aslimu di depan umum. Sayang, jangan takut. Aku akan menangani urusan hari ini dengan baik. Kau tenang saja. Baik. Setelah hari ini, wanita itu tidak akan ada gunanya lagi. Bagaimana bisa tidak ada gunanya? Lagi pula, kalau dia dijual ke tempat bawah tanah, pasti akan jadi bintang utama. Siapa yang tidak ingin mendekati Xiao cantik dari Jiu Yao? Dan tubuhnya sungguh luar biasa. Kemarin kau benar-benar beruntung, dasar kampungan. Qin Yufei, kau benar-benar hina. Ide seperti itu bisa terlintas di pikiranmu. Hormatilah aku adalah wanita Dongge. Wanita Dongge apanya? Dongge punya banyak wanita. Kau hanya alat pelampiasannya saja. Dongge hanya peduli pada keuntungan. Jika suatu hari kau tidak berguna lagi baginya, dia akan menyingkirmu. Sedangkan aku berbeda. Asalkan kau ikut aku jamin setiap hari kau akan nyaman. Tentu aku akan memanfaatkan nilainya. Wanita menyukai yang kuat. Mau aku ikut kau? Kau pantas? Qin Yufei, kau cari masalah ya? Ayo, pukul aku. Asal kau tidak takut aku melapor ke Dongge. Ibu, kita pergi sebentar. Xiaodong, tunggu sebentar. Ibu akan meramal untukmu. Ibu, sudah selesai belum? Sudah 2 kali ramalannya buruk, Xiaodong. Hari ini tidak baik untuk pergi. Ibu, mengadakan rapat pemegang saham tidak mudah. Kalau hari ini tidak pergi, tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Dia tidak akan mendengarkan kata ibunya dan tidak pergi, kan? Benar. Hari ini sangat penting bagi kita, harus pergi. Lagi pula aku memang tidak percaya hal-hal seperti ini. Aku dan sia-sia, semuanya. Semua ini kita perjuangkan sendiri. Ayo pergi. Xiaodong sekarang malah tidak mendengarkan aku. Semua ini karena pengaruh si iblis perempuan ini. Setelah hari ini lewat, akan kucabut lidahmu. Kenakan matamu. Telingamu. Bibirmu. Lidahmu. Untuk melayani dewa sejati. Guru. Oh ya, sudah diverifikasi situasi Baicha? Aku akan cari Cheng Wo. Sheng Wu bilang, dia mengingat istrinya ke kota sebelah yang fasilitas kesehatannya lebih baik. Jadi aku minta dia video call istrinya untuk verifikasi. Tapi istrinya tidak pernah mengangkat. Jadi hal ini sampai sekarang belum ada hasil. Kita mungkin dibohongi. Ayo cari dia.
Sayang, kenapa tanganmu dingin sekali? Kamu gugup? Sayang, aku sudah biasa menghadapi berbagai situasi. Apa aku terlihat gugup? Iya. Istriku adalah CEO wanita yang sangat dihormati. Yang seharusnya gugup itu aku. Kamu selalu saja mengejekku. Oh ya sayang, aku ada hadiah untukmu. Hadiah apa? Buka saja, nanti kamu tahu. Baik. Ini baju Nana. Nana. Dasar brengsek, curiganya berat sekali. Dia masih mengujiku. Sayang, ini baju? Iya, Kenapa teksturnya aneh ya? di bajunya ada motif. Motif apa? Lautan. Artinya sampai ujung dunia. Kamu harus selalu di sisiku. Sayang, kamu benar-benar romantis. Suka? Suka. Syukurlah kalau suka. Sebentar, ada perlu apa? Kami cari Dr. Cheng. Tunggu sebentar, aku bilang dulu. Tidak usah, aku langsung masuk saja. Xing Niu Oh. Dr. Chen, maaf. Inspektur Luo, aku akan ambilkan air untukmu. Tidak usah. Di mana mayat istrimu? Inspektur Luo, istriku masih hidup dan baik-baik saja. Tolong perhatikan kata-katamu. Xing Niu Oh. Aku sudah menangani banyak kasus aneh. Intuisiku tidak pernah salah. Jangan bohong padaku. Istrimu bukan kamu yang membunuhnya. Apa yang kamu sembunyikan? Apakah Yedong memberimu keuntungan? Sehingga kamu melindunginya? Pantasan kamu jadi inspektur, imajinasimu sangat luas. Sudah kukatakan. Istriku hidup dengan baik. Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Istriku di rumah sakit kota sebelah. Rumah sakit mana? Kamar nomor berapa? Siapa dokter yang menanganinya? Menurutku ini tidak perlu diberitahukan kepada kalian. Cheng Nuo, lebih baik kamu bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan. Kalau tidak, aku akan memintamu ikut kami. Inspektur Luo, benar-benar perhatian padaku. Baiklah, aku akan bicara. Istriku di rumah sakit kota sebelah, rumah sakit Wangjiang. Kamar nomor 302. Dokter yang menanganinya adalah Sang Mo. Sudah cukup? Telepon. Verifikasi. Ya. Ada banyak foto istrimu di kantormu. Hubungan kalian sangat baik ya. Ya. Hubunganku dengan istriku selalu baik. Tapi, ini bukan foto terbaru. Ada foto istrimu sebelumnya? Foto-foto ini diambil setelah kami bersama. Sebelumnya, tidak ada foto yang diambil. Di mana istrimu bekerja sebelumnya? Istriku dulu bekerja sebagai DJ di klub malam. Kamu tidak keberatan? Apakah kamu tahu? Yedong, sebelumnya bekerja di tempat istrimu. Pernah jadi satpam. Setelah ketemu Yedong waktu itu, istriku ngaku padaku. Mereka emang pernah punya hubungan. Hari istri kamu meninggal.
Kita rekam di CCTV. Mereka berdua di mobil yang sama. Kamu nggak curiga mereka masih berhubungan? Detektif Luo. Terakhir kali aku bilang, istriku nggak mati. Dia hidup dengan baik, oke? Kalau gitu, aku ganti kalimatnya, jatuhnya istri kamu. Apa mungkin ada hubungannya sama Yedong? Ini udah aku bilang berkali-kali. Istriku jatuh itu kecelakaan, nggak ada hubungannya sama siapa-siapa. Pak udah gitsek. Faktanya benar. Dokter Cheng, nggak ganggu kamu lagi. Kan aku bilang nggak apa-apa, Pak. Lihat, kamu juga nggak selalu benar. Pergi ke rumah sakit kota sebelah, apapun yang orang bilang. Kamu harus lihat baca sendiri. Pastiin identitasnya. Pak. Ini, nggak perlu kan. Ini perintah, pergi. Siap. Kak Dong, Bos Lin, kita sampai. Sayang, aku bantu kamu turun. Oke. Bos Ye, ini lagi ngapain? Sekarang udah nggak butuh dia lagi. MU Feng. Antar dia pulang. Siap. Bas Jia. Beneran keterlaluan, ngatur-ngatur semua. Basis apa Bos Lin percaya banget sama dia? Cuma mantu doang, dia dateng. Kok cuma dia sendirian? Mohon maaf nunggu lama, rapat hari ini aku yang pimpin. Semuanya nggak ada masalah kan? Ye dong, kamu beneran gak ngeliat kita para pemegang saham? Sama sekali ya. Jangan bilang sekarang kamu belum jadi presiden direktur sementara. Bahkan kalau kamu presiden direktur, kita bisa gabung buat copot kamu. Bener banget. Ngelihat wajah Bos Lin, kalau kamu paham situasi, kita bisa dukung kamu. Tapi, kau terlalu sombong hari ini. Aku tidak akan setuju dengan apapun. Kau menjabat sebagai pelaksana tugas presiden direktur. Aku juga tidak setuju. Benar, aku juga tidak setuju. Kalian ini benar-benar berisik. Kalau kalian tidak setuju, bisa tarik modal dong. Grup Jiu Yao masih kekurangan modal? Ye dong, kau ini siapa? Bahkan Lin Zong di sini tidak berani bicara seperti itu. Kurasa kau salah minum obat, Ye dong. Kami semua pemegang saham akan menandatangani petisi untuk memblokirmu. Bahkan Lin Zong tidak bisa melindungimu, apalagi bermimpi memimpin. Grup Jiu Yao. Para pemegang saham, Nyonya Linxia, telah mengalihkan semua sahamnya di grup Juyao kepada Tuan Yedong. Artinya, Tuan Yedong sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Juyao. Di antara kalian yang duduk di sini, siapa yang berhak mengusirnya? Atau, siapa yang berani mengusirnya? Ini tidak mungkin. Linxia tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti ini. Benar. Ini adalah bukti pengalihan saham. Bisa dilihat. Ini ternyata benar. Semuanya. Sekarang aku punya hak untuk duduk di posisi ini, kan? Menurut peraturan grup ini, pemegang saham terbesar grup boleh mengatur semua urusan penting grup, boleh menjabat sebagai ketua dewan grup, dan bahkan boleh menunjuk jabatan presiden direktur grup. Sekarang, aku akan menjadi ketua dewan grup dan sekaligus presiden direktur. Kalian puas atau tidak? Kalau begitu, aku umumkan pengangkatan personel kedua.
Angkat Wakil Direktur Keuangan Grup, Nyonya Qin Yufei. Sebagai Direktur Keuangan Grup. Ye dong, jangan terlalu sombong. Meskipun kau pemegang saham terbesar, bisa seenaknya. Ganti Direktur Keuangan Grup, dia baru jadi Wakil Direktur beberapa hari. Dia punya pengalaman? Ada kesempatan, pasti ada pengalaman. Paling-paling belajar dulu. Lagi pula, grup punya banyak wakil direktur keuangan yang berpengalaman. Bahkan seekor babi pun bisa jadi direktur. Benar. Maksudku, aku akan setia pada grup. Setia kepada Yezong, berusaha keras untuk menjalankan posisi direktur keuangan dengan baik. Baiklah. Hari ini, semuanya sudah diputuskan. Aku tidak datang untuk berdiskusi dengan kalian. Kenapa aku ada di rumah? Ye dong, kenapa dia melakukan ini? Jika dia tahu aku pura-pura buta, dia pasti akan melakukan ini. Selain itu, pasti dia sudah punya sandaran baru. Dokumen yang setan itu suruh aku tanda tangani. Pasti bukan hanya surat penunjukan. Saham, dia pasti sudah dapat semua saham. Baru dia berani untuk berbuat jahat. Dia sudah mencapai tujuannya. Selanjutnya, giliranku untuk jadi korban. Kabur, aku harus kabur dari sini. Berhenti. Kamu ternyata bisa melihat. Dasar perempuan licik, rupanya kamu sudah menipuku selama ini. Untung anakku mengembalikanmu tepat waktu, kalau tidak, keluarga kita akan ditimpa malapetaka. Keluargamu semua adalah setan, binatang, pantas dihukum mati. Kamu, lepaskan aku. Tolong. Suara apa itu? Siapa di sana? Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Kejar. Kejar dia. Kejar. Ya.
Mau mati? Dong, Lin Xia Caber. Banyak orang tidak bisa jaga satu perempuan. Buat apa? Baru saja, Lin Xia menabrak gerbang dengan mobil. Orang kita sudah mengejarnya. Begini. Kamu segera pergi ke jalan ke kantor polisi. Siapkan jebakan. Siapkan perangkap. Kalau dia tidak masuk, paksa dia masuk. Menjerti. Lin Xia Caber. Dia tidak akan bisa kabur. Kamu sekarang segera pergi melapor. Katakan Lin Xia membunuh Lina. Dong, apakah ini akan berguna? Lin Xia menelepon Lina untuk mengajaknya bertemu. Tapi setelah Lina bertemu Lin Xia, dia menghilang secara misterius. Jadi Lin Xia adalah tersangka utama. Dan semua ini adalah bukti yang bisa diverifikasi. Yang paling penting, baju berlumuran darah Lina. Ada sidik jari Lin Xia. Jadi aku tidak peduli caranya bagaimana. Kamu harus membuktikan bahwa Lin Xia adalah pembunuh. Baik. Ada apa? Lin Xia seperti orang gila, menerobos tanpa arah. Tidak memilih jalan ke kantor polisi. Dia lolos dari jebakan dan melepaskan orang-orang kita. Benar-benar tidak berguna. Dia sekarang sampai di Jalan Dongjiang. Baik, aku segera mengirim orang untuk mengejarnya. Tunggu. Jangan terlalu ketat mengejarnya. Kamu begini. Tolong. Tolong aku, anakku. Bertahanlah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Cepatlah. Baik. Kamu, Hari ini, ada hal penting yang ingin kumumkan kepada semua orang. Lihatlah si bodoh ini, mau berbuat apa lagi hari ini. Rendah hati saja, orang yang sombong akan dapat ganjarannya. Mulai hari ini, semua proyek dan jejak keluarga Lin akan dihapus sepenuhnya dari grup Jiuyao. Dan, semalam aku sudah mengumpulkan media dan mengumumkan hal ini. Ini, bagaimana bisa, ini tidak benar, Tuan Ye. Nyonya Lin adalah istrimu. Sekarang dia sudah buta, bagimu. Dia sudah tidak ada nilainya. Sebagai manusia, harus ada batasnya. Benar. Bagaimana bisa kamu berani mengumpulkan media dan mengumumkan ini? Kamu seperti tidak ingin orang lain tahu. Betapa kejam dan tidak berperasaan inti grup Jiuyao kita. Apa yang kalian katakan benar. Sebenarnya, keputusan ini sangat menyiksaku. Tapi demi masa depan grup, aku harus melakukan ini. Dan harus cepat. Baiklah, dengarkan alasanmu yang tidak mengenal saudara. Aku ingin lihat bagaimana kau menjelaskannya. Lin Xia, mantan CEO grup Jiuyao. Diduga membunuh Lina, mantan direktur keuangan grup Jiuyao. Telah kabur karena takut dihukum, sekarang dicari di seluruh kota. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lin Xia orang seperti ini, melakukan hal seperti ini? Memang tak bisa menilai orang dari penampilannya, benar. Untungnya, dia sekarang bukan inti kepemimpinan grup, kalau tidak. Saham kita semua akan merugi parah kali ini. Beruntung ada CEO Ye yang mengumumkan hal ini lebih awal. CEO Ye. Anda telah menyelamatkan grup sekali lagi. Benar. Sekarang kalian semua tahu betapa bijaknya keputusan CEO Ye. CEO Ye. Sebelumnya aku buta mata, tidak mengenal pahlawan sejati, di sini. Aku meminta maaf kepada Anda. Aku percaya,
Di bawah kepemimpinan Anda, grup kita akan lebih maju. Pasti. Anda terlalu sungkan, sebagai anggota Jiu Yao. Harus mengutamakan Jiu Yao, maka di hari-hari mendatang. Mari kita bekerja sama. Ciptakan kejayaan bersama. Baik. Orang buta tiba-tiba sembuh, membunuh lalu kabur. Sangat tidak masuk akal, dia pasti pura-pura buta. Setiap hal yang dilakukan orang, setiap kondisi yang ditunjukkan, adalah untuk mendapatkan keuntungan bertahan hidup terbesar di lingkungan tertentu. Jika pura-pura buta bisa menghindari bahaya, kenapa tidak? Dia melindungi dirinya sendiri. Atau bisa gerakan. Dia menunggu kesempatan. Kiao, kau yang langsung menangani. Nanti, temui dokter yang merawat Linsia untuk mengetahui detailnya. Baik. Sherfu, kau benar-benar hebat. Aku tidak menemukan Baica di kota sebelah. Cheng Nuo berbohong. Intuisi Anda benar. Dua kasus ini, orang kuncinya adalah dia. Kalian berdua, Dr. Cheng hari ini tidak datang ke rumah sakit. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi, 2 operasi yang dijadwalkan tidak dilakukan. Benar-benar membuatku khawatir. Pernah terjadi seperti ini sebelumnya? Tidak, Dr. Cheng sangat teliti dalam bekerja. Juga sangat bertanggung jawab, tidak pernah menunda operasi apapun. Alamat rumahnya, kamu tahu? Tahu, sudah mengirim orang ke sana, tapi tidak ada orang. Begini saja. Ada situasi. Ingat telepon aku. Baik. Baik, terima kasih. Boleh aku lihat-lihat? Tentu saja boleh. Silakan lewat sini. No. Di dalam ini apa sih? Cuma beberapa obat yang perlu dibekukan. Bisa masuk lihat? Dr. Cheng sudah perintahkan, tanpa izinnya. Siapapun tidak boleh masuk. Polisi mencurigai Oh Hang No. Terkait kasus pembunuhan, sekarang perlu membuka paksa. Mohon kerjasamanya. Baiklah, aku ambil kuncinya dulu. Di dalam itu apa? Di dalamnya lemari es, buat nyimpen obat-obatan. Sherfu, di sini tidak ada apa-apa. Ada Sihilai Rambat. Jangan-jangan di sini pernah ada mayat? Hubungi pusat pemeriksaan. Suruh mereka kirim orang untuk ambil sampel, cocokkan dengan DNA darah Baica yang ditemukan di bawah tebing sebelumnya. Siap. No. Ajak aku lihat CCTV di sini. CCTV rumah sakit rusak belakangan ini. Dr. Cheng tidak pernah menyuruh memperbaikinya.